Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita istirahat tidur, kita buat kebenaran firman Tuhan yang menjadi teman kita, pengantar tidur kita pada saat malam hari ini, saudara. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan itulah yang berkuasa atas seluruh tubuh roh dan jiwa kita, yang menjagai kita pagi, siang maupun di malam hari. Saudara, ya firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita baca kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu hingga kami tiba di rumah kami. Tiba dengan sehat, tidak kurang suatu apapun, bertemu keluarga, dengan damai sukacita yang daripada sorga. Sebelum kami istirahat tidur ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 1. Filipi 1 ayat 22, saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya baca kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara dikasihi Tuhan. Hidup itu dinamis, saudara. Apa Bapak Ibu? Hidup itu dinamis. Hidup itu harus dinamis. Dinamis artinya terus bergerak. Haleluya. Tidak diam saja, saudara. Terus bergerak dan tidak diam saja. Menunggu waktu. Tidak diam saja menunggu waktu. Renungan kita hari ini mengajarkan Bapak Ibu kepada kita bahwa hidup itu memang harus bekerja. Orang Amerika, keturunan Amerika punya pepatah demikian, saudara. Arti bahasa dalam Indonesianya saja ya. Saudaraku, lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada, dengan apa saja yang kamu punya sekarang. Saudara, sekali lagi boleh Bapak Ibu saya bacakan ya. Lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada, dengan apa saja yang kau punya sekarang, ya. Gunakan otak yang lebih hebat daripada otot. Ada orang yang bekerja mati-matian, saudara, tidak mengenal waktu dari pagi hingga sampai tengah malam. Tetapi hasil yang diperolehnya tidak seberapa, hanya dapat sedikit, saudara. Tidak bertanya mengapa. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya mengapa. Bekerja dengan otot memang melelahkan, saudaraku. Menghabiskan banyak energi dan waktu. Sebaliknya, bekerja dengan otak tidak seberat bekerja dengan otot. Bekerja dengan otak tidak seberat dengan otot, tetapi hasilnya jauh lebih banyak, saudara. Kenapa? Otak perlu dipersiapkan dan dilatih. Otak perlu dipersiapkan dan dilatih. Otak tidak pernah pandai dengan sendirinya. Haleluya. Perlu disiapkan sejak masa dini. Harus dipakai untuk berpikir dan akhirnya dilatih untuk mengerjakan sesuatu. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang mengabaikan peranan otak. Ada orang yang tidak peduli dengan otaknya, padahal otak dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk dimanfaatkan. Amin. Otak sudah dilatih, ketika dipraktekkan akan menghasilkan karya-karya besar. Sekali lagi lihat Daud, Bapak Ibu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai,
5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 40 ini, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, manusia dengan tubuh raksasa itu, Daud memakai otaknya. Haleluya. Daud memakai otaknya. Dari kisah ini saudara kita membaca Daud Daud turun ke dasar sungai yang mengambil 5 batang batu, 5 biji batu ya. Pertanyaannya saudara, mengapa Daud mengambil batu yang licin? Kok harus batu, kok 5? Kok harus 5 saudara? Disinilah Daud memakai otaknya. Walaupun dia yakin Tuhan menyertainya, tetapi juga paham juga, ya, juga paham Tuhan memberinya otak untuk berpikir, saudara. Tapi Daud juga paham itu, saudara, bahwa Tuhan memberinya otak untuk berpikir. Ia menyusun strategi untuk bisa mengalahkan Goliat. Batu yang licin akan lebih mudah diarahkan ke sasaran. Jadi bukan sembarang batu, saudara. Bukan batu yang berkerikil, saudara. Daud mengambil 5 batu dengan penghitungan, jika gagal 1 masih ada 4. Jika gagal 1 lagi masih ada 3 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan strategi dengan menggunakan cadangan. Haleluya. Daud maju menghampiri Goliat, saudara. Daud berjalan mendekati Goliat. Daud menghampiri Goliat sambil membawa ketapelnya dan 5 buah batu yang licin. Haleluya. Sebuah perencanaan yang sangat teliti, saudara. Ya, Tuhan bisa saja membunuh Goliat tanpa batu. Tetapi Daud sadar ia sendiri harus mengerjakan baginya. Haleluya. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris yang terkenal itu, yang berarti demikian, saudara. Kerjakan bagian kita yang terbaik, Tuhan akan mengerjakan selebihnya. Apa yang membuat kita gagal? Sering kita kalah sebelum berperang. Mengapa hal itu terjadi? Sebab pikiran kita penuh dengan ketakutan. Kita bayangkan persoalan kita terlalu berat. Rintangan kita terlalu banyak. Buah pendapat seperti itu, dan ya, kita harus simak apa yang disampaikan oleh salah satu ya, Steiner Reitz, ya, yang salah satu para tokoh, ya, tokoh dunia lah ya. Ya, dia yang mengartikan, ya, tidak peduli betapa tinggi dan curamnya sebuah gunung, Tuhan akan mendakinya bersama kita. Haleluya. Yakinlah saudara, Tuhan akan menopang saudara saat Anda jatuh dalam pendakian. Tuhan juga yang akan menggendong saudara. Saat saudara kelelahan, saudara, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Tuhan tidak membiarkan kita hingga jatuh sampai tergeletak. Karena itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita lebih dan berdiri. Berdiri. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam hebat. Malam hari ini suatu kesempatan yang baik. Itu untuk berdoa memuji muliakan nama Tuhan sebelum tidur. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak, keluarga, dan suami dan istri. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa di bumi dan berkuasa di sorga. Dia mengetahui hari-hari yang belum kita lalui, dan bahkan firman yang berkata bahwa dia berjalan di depan waktu. Dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga, memecahkan batu-batu penghalang dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Sebelum kita istirahat tidur, kita berdoa. Haleluya.
firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, seberapapun Tuhan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan sebab inilah adalah kasih-Mu bagi setiap kami yang memberikan hati kami untuk pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kami akan istirahat tidur ya Tuhan. Biarlah Engkau jaga itu bungkus, lindungi kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasalah Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan apapun keadaannya pada saat malam hari ini. Tangan kasih-Mu Tuhan yang terulur dan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan sehingga mereka mengalami sukacita yang daripada sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini ya. Besok pagi kita akan ada 2 pagi setiap jam 5. Mohon maaf Bapak Ibu bila tadi pagi kita tidak ada live-nya 2 pagi karena kondisi. Tapi tetap kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada ya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Amin, amin, amin.